Nah, kata yang ini banyak kemungkinan apakah dibaca ilmun, dibaca almun, dibaca alamun, dibaca alima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, insyaallah pada video ini kita akan kembali melanjutkan latihan membaca kitab Fathul Mu'in. Insyaallah akan dibahas secara lebih detail. Adapun materi akan saya share di link yang akan saya cantumkan di deskripsi. Bagi kawan-kawan yang belum memiliki Fathul Mu'in dalam bentuk PDF-nya, silahkan komen di kolom komentar di kolom YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tonton sampai habis agar pemahaman kita akan memulai dengan penggalan jumlah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ay uallifu. Wal ismu mushtaqun minas sumuwi wa huwal uluwu la minal wasmi wa huwal alamatu. Wallahu alamun lidzatil wajibil wujudi. Wallahu alamun lidzatil wajibil wujudu. Wa asluhu ilahun. Wa huwa ismu jinsin. Wa huwa ismu jinsin likulli ma'budin. Baik, mari kita akan uraikan jumlah tersebut sebagai berikut. Ismi, kenapa ismi berbaris bawah? Karena ada huruf jar. Apa fungsi huruf jar? Membaris bawahkan kalimat isim. Apa tanda baris bawahnya ismi di sini? Kasratun zahiratun fi akhirih. Ismi ini adalah kalimat atau kata yang sangat umum. Nama buah-buahan, nama nabi, nama orang, nama manusia, dan lain sebagainya. Maka di sini pengkhususnya itulah yang disebut dengan mudhofun ilaih. Nama siapa? Allahi, maka dia menjadi mudhofun ilaih. Apa hukum mudhofun ilaih? Hukum mudhofun ilaih adalah khafat. Apa tanda khafatnya? Kasratun zahiratun fi akhirih. Kenapa? Li'annahu ismul mufrad, karena dia adalah isim mufrad. Ar-Rahmani. Kenapa dibaca Ar-Rahmani? Dibaca Ar-Rahmani karena dia menjadi sifat. Sifat bagi siapa? Sifat bagi Allah. Nah, kata Ar-Rahmani ini sudah memenuhi syarat sebagai sifat. Pertama, dia sudah menunjukkan arti sifat, artinya yang maha pengasih. Nah, jadi ciri-ciri daripada dia boleh menjadi sifat adalah menunjukkan arti yang baik, yang maha pengasih, yang menunjukkan arti kata sifat. Yang kedua, dia sudah mengikuti dari segi ma'rifatnya, yaitu dengan alif lam di sini. Yang ketiga mengikuti dari segi barisnya yang khafat. Maka Ar-Rahmani ini adalah as-sifatul ula, sifat yang pertama bagi Allahi. Nah, dia mengikuti barisnya, mengikuti mahalnya keadaan Allahi yang berbaris bawah, maka ikutlah Ar-Rahmani ini berbaris bawah atau khafat. Tanda khafatnya adalah kasratun zahiratun fi akhirih. Ar-Rahimi. Ya, ini udah jelas dibaca rohi karena di sini ada ya mati. Jadi huruf sebelum ya mati itu mesti dia berbaris bawah. Ar-Rahimi biasanya berbaris bawah dan sudah menunjukkan arti sifat di sini. Ar-Rahimi artinya yang penyayang, yang maha penyayang. Nah, berarti dia menjadi as-sifatut tsaniyah, menjadi sifat yang kedua bagi siapa? Bagi Allah. Jadi sifat yang kedua bagi Allah.
Nah, seperti halnya Ar-Rahmani, maka Ar-Rahimi juga sudah memenuhi kriteria. Pertama, artinya adalah sudah berarti kata sifat. Yang kedua, dia sudah mengikuti dari segi ma'rifatnya, yaitu di sini dengan alif lam. Yang ketiga adalah dia mengikuti dari segi muzakarnya juga ya. Segi muzakarnya di sini juga Allahnya muzakkar, Ar-Rahim juga muzakkar. Begitu ya, Ar-Rahman muzakkar, Allah juga muzakkar. Kemudian dia juga harus mengikuti dari segi barisnya. Kalau Allahi berbaris bawah, maka Ar-Rahimi pun berbaris bawah atau berbaris khafat. Apa tanda khafatnya di sini? Sama, yaitu kasratun zahiratun fi akhiri. Kasrah zahir yang nampak di akhirnya. Nah, kemudian setiap ada huruf jar mesti dia akan ada tempat untuk bergantung. Ya. Ada tempat, ada kalimat ya untuk bergantung. Mana dia kalimatnya itu? Mana dia jumlahnya itu? Ai ini namanya harfu tafsirin. Huruf yang digunakan untuk menafsirkan, menjelaskan, atau harfu bayanin disebut dengan huruf bayan atau huruf tafsir untuk menafsirkan, untuk menjelaskan kemana ta'alluqnya, ya, kemana hubungannya huruf jar tersebut, yaitu ba ini. Hubungannya adalah pada kalimat fi'il dan fa'ilnya yang terbuang. Mana dia? Ai u'allifu. Dibaca apa ini? Dibaca u al li fu. U'allifu. Tasrifnya apa? Tasrifnya ini. Ya, tasrifnya itu sejajar dengan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, allafa yu'allifu ta'lifan. Jadi setimbang dengan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, allafa yu'allifu ta'lifan. Hanya saja kalau pada yu'allifu ini fa'ilnya mustatirun takdiruhu huwa. Dari mana tahu huwa? Karena ada ya-nya di sini yu. Nah, di sini berarti fa'ilnya mustatir juga. Makanya di sini tidak saya taruhkan fa'ilnya di sini karena memang dia mustatir. Kalau di sini takdirannya huwa, maka u'allifu di sini takdirannya adalah ana. Berarti di sini ada ana takdirannya. Dari mana tahu ana? Dari hamzahnya yang di sini. Ya, ai u'allifu. Nah, kalau kita terjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ai maksudnya adalah u'allifu, saya mengarang. Artinya u'allifu bismillahirrahmanirrahim. Dan tampaknya juga di sini yang diikut dibuang juga adalah maf'ulnya. Nah, bisa saja kita takdirkan u'allifu hadzal kitaba bismillahirrahmanirrahim. Saya mengarang kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya kita masukkan ketika dia dalam jumlah fi'liyah. Nanti bisa diperhatikan tabelnya ini. Selanjutnya adalah wal ismu mushtaqun minas sumuwi. Wal ismu, kenapa dibaca ismu? Li'annahu mubtada'un, karena dia mubtada. Ya, karena dia adalah kalimat. Ya, adalah isim ma'rifat jatuh atau terletak di awal kalimat. Ini sudah awal kalimat. Artinya dengan u'allifu yang tadi, ya, u'allifu yang di sini sudah selesai sampai di situ. Sudah titik di sini. Maka kita membacanya bismillahirrahmanirrahim ai u'allifu titik gitu. Ya. Oke, sekarang kita coba perhatikan di sini wal ismu mushtaqun. Ya, ini dibaca mushtaqun. Mushtaqun ini ya ada dua kemungkinan.
apakah dia ini adalah isim fa'il ataukah isim maf'ul. Mari kita lihat pada yang ini. Ini adalah tasrifannya. Ishtaqqa yashtaqu ishtiqaqan. Fahuwa mushtaqun wa dzaka mushtaqun, sama. Yang ini isim fi'il, isim fa'ilnya, yang ini adalah isim maf'ulnya. Ya. Dia setimbang dengan ibta'ala yabta'ilu ibti'alan. Fahuwa mubta'ilun wa dzaka mubta'alun. Hanya saja karena dia mudha'af, karena dia bertasydid, jadi dia tidak nampak huruf baris bawah atau baris atas sebelum huruf akhirnya. Hanya akan nampak kalau kita memperlihatkan qafnya yang double tersebut, qafnya yang mudha'af atau tasydid tersebut. Coba kita lihat di bawah ini. Ishtaqaqa yashtaqiqu ishtiqaqan fahuwa mushtaqiqun. Ya, mushtaqiqun wa dzaka mushtaqaqun. Ini mushtaqaqun, ya. Jadi isim maf'ulnya, ya. Jadi kalau kita lihat dari segi artinya, dia artinya adalah dipecah. Berarti lebih cenderung, ya, lebih cenderung kita artikannya itu di, berarti dia isim maf'ul. Wal ismu mushtaqun, maka isim itu, kata ismun itu pada lafaz bismi itu mushtaqun, dipecah minas sumui. Nah, di sini min huruf jar. Nah, di sini kan ada alif lam yang sedang mati juga. Nah, makanya bertemulah dua sukun, yaitu sukunnya min dan sukunnya alif lam. Nah, karena dua-duanya sukun, maka tidak bisa terbaca, ya, littiqais sakinain. Akhirnya diberikanlah dia harokat fathah sebagai harokat yang paling ringan sehingga terbaca minas sumui. Oke. Ya, minas sumui. Kenapa dibaca as-sumui? Karena huruf jar, berarti ini sedang berbaris khafat. Tanda khafatnya adalah kasratun zokhiratun fi akhirih. As-sumui, dari mana tahu dibaca su bukan si bukan sa? Dari tasrifannya. Mana tasrifannya ini? Sama yasmu sumuan. Jadi dibaca sumu. Bukan dibaca simu, bukan dibaca samu, tapi dibaca sumu. Jadi dibaca minas sumui. Nah, di sini sudah titik sebenarnya di sini, atau boleh koma karena dia masih ada ta'alluq dengan sini. Nah, karena masih ada hubungannya dengan kalimat setelahnya. Tetapi kalau kita mau titikkan di sini boleh, karena sebenarnya sudah tidak ada hubungannya lagi. Dia hanya menjelaskan apa itu sumu. Wahuwal uluwu. Nah, dibaca uluwu. Nah, kita lihat dari baris akhirnya dulu. Kenapa uluwu? Karena dia menjadi khobar. Lah kok khobar? Iya. Mana mubtada'nya? Huwa, inilah jadi mubtada'nya. Nah, inilah dia kalimat baru, walaupun berada di tengah, tapi tetap dia ini adalah kalimat baru. Itulah saya bilang bahwa tidak ada kalimat itu kecuali mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar, atau mubtada khobar fi'il fa'il, mubtada khobar fi'il fa'il, fi'il fa'il mubtada khobar, begitu seterusnya. Begitu di sini dengan begitu juga yang di sini, wal ismu mushtaqun minas sumui, titik. Wahwal uluwu. Titik lagi di sini. Nah, atau boleh saja koma. Ya, terserah. Yang jelas tidak ada hubungannya. Artinya maksudnya tidak ada hubungannya itu sudah ketemu mubtada dan khobarnya, gitu ya. Wa huwal ulu. Nah, la ini adalah harf atfin. Huruf ataf. La min. Nah, ini sama min ketemu dengan min di sini alif lam al menjadi, karena bertemu littiqa'is sakinain dua mati maka dibaca minal wasmi. Kenapa mi? Karena ada huruf jar, maka tanda khofatnya adalah kasratun zahiratun fi akhirih karena isim mufrad. Kenapa dibaca was bukan wi bukan wu? Mari kita lihat tasrifannya. Tasrifannya adalah wasama yasimu was.
bukan wis, bukan wus, ya. Maka dibaca minal wasmi. Nah, di sini sebenarnya ada titik di sini, ya. Ada titik sini. La minal wasmi. Ya. Wa huwal alamatu. Apa wasam itu? Wasam itu adalah, ya, wasam itu adalah alamat. Jadi kalau misalnya kita alamat itu artinya tanda. Nah, kata alamah ini pun kita harus hati-hati. Kalau di sini ada tasydidnya, ya, maka artinya pun berbeda. Alamah itu artinya orang yang sangat alim artinya. Surah mubalaghah. Artinya yang sangat alim. Wahwal alamah misalnya dibaca, itu salah. Berarti dibaca wahwal alamatu. Tidak ada tasydidnya. Artinya tanda. Kalau kita baca dan artikan begini. Dan isim itu mushtaqun, terpecah atau dipecah min dari as-sumui, dari kata as-sumu. Apa itu as-sumu? Wahwal uluwu, yaitu al-ulu yang berarti tinggi. Jadi as-sumu dan uluwu itu adalah sama dalam segi wazan dan sama dalam segi arti. La minal wasmi. Kata ismun itu bukan berasal dari wasmi yang berarti alamah. Oke, sampai di sini. Oke. Wallahu. Nah, ini kita sudah mulai dari awal lagi. Kita sudah mulai dengan mubtada. Ini ada alif lamnya, ini ada alif lamnya, mubtada. Ini juga huwa isim ma'rifat, huwa isim ma'rifat. Al-ismu juga isim ma'rifat dengan alif lam. Allahu, ya, ismul ma'arif, ya. Ya. Lafzul jalalah, ya. Termasuk daripada isim yang sangat ma'rifat. Wallahu. Nah, ini dibaca wallahu. Kenapa dibaca wallahu? Karena dia jadi mubtada. Kenapa dibaca rofa? Karena dia sedang menjadi mubtada. Apa tanda rofanya di sini? Dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, kata yang ini banyak kemungkinan. Apakah dibaca ilmun, dibaca almun, dibaca alamun, dibaca alima, atau dibaca allama. Baik, kita akan sesuaikan dia dengan konteksnya. Di sini kita sedang membahas konteks Allah. Kalau kita membaca ilmun, artinya ilmu. Coba kita artikan. Dan Allah adalah ilmu. Oke? Oke, tidak masuk di dalam perasaan kita, tidak masuk dalam akal kita. Kalau kita baca almun, almun itu artinya alam. Nah, justru Allah itu bukan alam. Jadi kalau kita misalnya kita baca almun, ya, kita baca almun dengan membaris matikan lamnya, dan Allah adalah alam. Itu tidak masuk ke dalam, tidak sesuai, ya. Tidak sesuai dengan konsep bahwasanya Allah itu bukanlah alam. Ma huwal alam ma siwa Allah. Apa itu alam selain Allah? Berarti bukan. Kalau di sini kalau kita artikan Allah adalah alam, berarti itu tidak sesuai dengan konsep yang kita pahami bahwa Allah itu sendiri bukan alam. Nah, itu. Nah, sekarang kalau kita baca almun berarti Allah adalah alam. Berarti di sini tidak cocok dibaca almun. Berarti coba kita lihat alamun. Kalau kita baca alamun artinya nama, dan Allah adalah nama. Kalau dibaca alima dan Allah tahu. Apa yang Allah tahu tidak ada di sini. Nah, di sini nggak ada maf'ulnya. Kalau kita cari ke depan, al-wajib, al-wujud, tidak ada maf'ulnya di sini. Begitu juga al-lama, artinya mengajar. Tidak ada maf'ul di sini. Kalau kita cari ke depannya, alima, lidzati, al-wajib, al-wujud, tidak ada maf'ulnya. Maka yang paling cocok dan sesuai dengan pembahasan kita adalah alamun. Nah, kan dia sedang menjelaskan Allah ini. Siapa Allah itu? Allah itu adalah alamun. Lafaz Allah itu adalah alamun. Adalah nama. Li huruf jar berarti ini ti. Ini za karena ada alif sebelumnya berarti za. Lidzati. Ya. Lidzati. Al-wajibi. Al-wajibi jadi as-sifatul ula. Menjadi sifat yang pertama. Menjadi sifat bukan sifatul ula karena sifatnya cuma satu di sini, ya. Al-wajib di sini menjadi sifat bagi lidzati. Pertama,
maka pertama dia sudah mengikuti dari segi ma'rifatnya, yaitu sama-sama memiliki alif lam di sini. Di sini juga sama-sama memiliki alif lam. Asalnya adalah az-zati. Nah, di sini ada alif lam, ya, tapi lamnya ini digabung ke lamnya zat itu, ya. Az-zati. Ya, asalnya adalah az-zati. Masukkan lam huruf jar menjadi lizzati. Al-wajibi. Nah, karena dia menjadi sifat, maka dia mengikuti baris al-mausuf yang disifati. Mana dia az-zati? Az-zati sedang berbaris apa? Sedang berbaris khafat. Maka ikutlah dia berbaris khafat. Nah, ini dia berbaris khafat, ini juga berbaris khafat. Yang ketiga adalah mengikut dari segi muzakkarnya. Lidzati ini adalah muzakkar, al-wajib adalah muzakkar. Bukankah di sini ada taknya? Ya, ini bukan tak muannas, tetapi ini adalah taknya asli, ya. Ya, taun asliyun. Tak memang asli daripada kata atau kalimat az-zat. Al-wajibi yaitu jadi sifat tadi. Nah, sekarang kata al-wujudi atau al-wujudu. Nah, boleh dibaca dua-duanya. Kalau kita membaca al-wujudi, maka al-wujudi ini dia menjadi mudhofun ilaih. Kok boleh? Padahal di sini ada alif lam di sini. Harusnya kalau kita mengikuti konsep, ya, konsepnya seperti ini ismun, nggak ada alif lam. Allahi ada alif lamnya, berarti ada kalimat yang tidak memiliki alif lam atau nakirah, kemudian di depannya itu ada yang ma'rifat. Misalnya dengan alif lam. Nah, itu baru ada kelihatannya. Lah ini kelihatannya di sini adalah yang kelihatan adalah dia memiliki alif lam, di depannya juga ada alif lamnya. Nah, bagaimana di sini? Nah, di sini bisa dibaca al-wujudi dan wujudi ini tetap dia menjadi mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih dari mana? Dari al-wajibi. Lah, lam ini mau dikemanakan? Nah, inilah lam yang dikatakan dengan alif lam al-mughtafar. Artinya alif lam yang dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena masuk kepada idhofah ghairul mahdhah. Inilah yang disebut dengan idhofah ghairul mahdhah. Idhofah ghairul mahdhah itulah yang disebut dengan al-idhofah al-labziyah. Ya, secara labzi saja. Ya. Nah, di sini bisa dilihat mungkin waslu al bidal mudhafi muktafar. Ya, ini muktafar artinya dimaafkan, ya. Yang masuk pada mudhofnya itu kalau dia modelnya ghairu mahdhah. Ya. Oke, nanti kita akan bahas ulang, nanti kita akan bahas lagi apa itu idhofah mahdhah dan ghairu mahdhah pada video berikutnya insyaallah. Nah, bagaimana kalau dibaca al-wujudu? Boleh juga. Karena al-wajib ini adalah ismul fa'il. Nah, ismul fa'il ya'malu amala fi'lihi. Yaitu isim fa'il yang beramal seperti fi'ilnya. Al-wajib. Apa dia wajib? Yang wajib. Nah, pertanyaannya kalau misalnya dia fi'il, maka apa yang wajib itu? Yang wajib itu adalah al-wujudu. Keberadaannya yang wajib. Nah, itu. Maka kalau kita artikan wallahu, Allah adalah alamun, nama lidzati, bagi zat al-wajibi, yang wajib. Al-wujudu, adanya. Apanya yang wajib? Adanya yang wajib. Nah, maka dia al-wujudu menjadi fa'ilun. Fa'il dari mana? Dari al-wajib. Ya, fa'il dari wajib. Wajib ini kan isim, iya, tetapi ismul fa'il, ya, ya'malu amala fi'lihi. Ya. Apa fi'il dari wajibun? Ya, fi'ilnya adalah wajabah yajibu. Nah, ini tasrifan. Oke. Titik. Wa asluhu, dan asalnya, asal Allah itu, asal lafaz Allah, bukan zatnya. Dan asal lafaz Allah itu adalah ilahun. Nah, penjelasannya di dalam kitab I'anatul Talibin sebagai kitab penjelas daripada Fathul Mu'in ini adalah
Ilahun ala wazni imamun. Ilahun imamun. Nah, di sini imamun ilahun. Jadi setimbang dengan kata imam. Imamun ilahun setimbang dengan. Nah, kata asal kata daripada Allah itu adalah ilahun. Adalah ilah. Apa arti ilah? Tuhan. Nah, dijelaskan di sini wahwa. Ah, ini mubtada sudah ini. Wa asluhu ilahun. Dah titik di sini. Dah titik. Wahwa yaitu ilahun itu ismu jinsin. Nama golongan. Ismu jinsin. Nama golongan. Golongan bagi apa? Likulli. Bagi semua. Atau bagi tiap-tiap. Ma'budin. Jadi apa ma'budin? Ma'budin ini jadi mudhofun ilaih dari kata kul. Ya. Biasanya kalimat yang berada setelah kata kul itu menjadi mudhofun ilaih. Contohnya kullu kutubin, misalnya kullu kitabin, semua buku-buku atau tiap buku-buku misalnya. Nah, biasanya setelah kata kullu itu ya, itu dia menjadi mudhofun ilaihi. Dan mudhofun ilaihi itu hukumnya berbaris khafat. Tanda khafatnya di sini adalah kasratun zahiratun fi akhirih. Ma'bud ini kalau di dalam tasrifannya dia menjadi isim maf'ul, ma'bud. Asalnya apa? Abada. Abada ya'budu ibadatan. Abidun yang menyembah, ma'budun yang disembah. Nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong. Wallahu